Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Ibu Nida yang sekarang Ibu akan membahas materi mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Nah, apa itu pasar persaingan tidak sempurna? Kita lihat yuk definisinya bareng-bareng. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna atau bentuk pasar di mana salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Jadi di pasar persaingan tidak sempurna itu contohnya ada satu perusahaan tapi banyak pembeli, jadi harus ke perusahaan itu belinya. Kan bedanya pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan tidak sempurna adalah kalau pasar persaingan sempurna banyak pembeli, banyak penjual. Contohnya seperti di pasar, banyak yang menjual sayuran, banyak yang menjual buah-buahan. Nah, kalau di pasar persaingan tidak sempurna, ada fungsi pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna. Jadi hanya ada perusahaan yang hanya satu perusahaan tapi banyak pembeli. Jadi nanti Ibu bahas mengenai macam-macam dari pasar persaingan tidak sempurna. Ada pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan pasar monopoli. Diawali dengan definisi dari pasar monopoli itu sendiri, yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan. Nah, jadi pasar monopoli itu hanya ada satu perusahaan. Contohnya ada PT Pertamina dan PT PLN. Jadi kita kalau ingin membeli bensin atau orang tua atau kakak kita atau kakak kalian semua yang ingin membeli bensin pasti kan ke PT Pertamina. Tidak ada lagi yang menjual bensin selain Pertamina. Jadi itu contohnya cuma ada satu perusahaan dan banyak pembeli. Begitu. Nah, sama juga seperti perusahaan atau PT PLN ini. Kan kalau kita semua atau kalian semua, mau ibu, mau semuanya itu kan pasti beli listrik atau membayar listrik itu pasti ke PT PLN, tidak ada ke perusahaan lain yang menjual listrik gitu ya, pasti PT PLN. Nah, seperti ini contohnya, cuman ada satu perusahaan dan banyak pembeli, harus ke situ belinya. Ada mau kemana lagi ya yang menjual hanya kalau bensinnya ke Pertamina, kalau listrik ya ke PLN. Nah, ada satu contoh lagi, yaitu PT KAI atau Kereta Api Persero. Nah, kalau kalian mau mudik atau mau jalan-jalan, pasti kalau mau naik kereta api kan pasti perginya ke PT KAI ya, ke PT Kereta Api. Tidak ada lagi kereta api lain yang menyediakan jasa untuk keluar kota gitu ya, pasti perginya ke PT Kereta Api. Nah, di sini ada ciri-ciri dari pasar monopoli itu sendiri. Yang pertama, hanya terdapat satu perusahaan. Nah, kayak seperti tadi yang Ibu jelaskan ya, kalau pasar monopoli itu hanya ada satu perusahaan yang menjual bahan baku tersebut atau produk, dan masyarakat atau orang-orang harus membeli ke perusahaan tersebut. Tuh. Terus terdapat tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Nah, seperti bensin kan atau listrik, tidak ada kan bahan pengganti yang mirip atau sesuai yang memproduksi gitu selain PT Pertamina atau PT PLN. Pasti ya perginya kita membeli pasti ke sana lagi gitu. Jadi tidak ada barang yang pengganti yang mirip. Paling kalau kayak di bensin itu paling macem-macemnya ya dengan harga yang berbeda-beda seperti Pertalite, Premium, dan Pertamax. Nah, itu kan sama-sama dijual oleh PT Pertamina gitu ya. Hanya cuman beda-beda harga
Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Karena emang kalau industri itu kayak banyak penjual. Tapi kan ini mah udah satu penjual. Nah, dan pasar monopoli itu di bawah naungan undang-undang atau di bawah pemerintah. Jadi, kalau masuk ke dalam industri tidak mungkin gitu, tidak terdapat kemungkinan karena emang udah tidak ada pesaing kan. Kalau industri itu seperti industri bisnis besar gitu. Kalau ini kan udah satu perusahaan dan tidak ada pesaing gitu. Nah, ada juga nih ciri-ciri dari pasar monopoli itu. Ada dapat mempengaruhi penentu harga. Nah, kan mau bensin seberapa mahal atau listrik seberapa mahal yang walaupun kita kenapa ini mah mahal? Kenapa kemarin mah harganya segini, sekarang harganya segini gitu ya. Tapi kan tetap ya kita belinya ke situ lagi, ke situ lagi. Jadi walaupun mengalami ketidakadilan atau merasa dirugikan, tapi udah mau kemana lagi gitu ya belinya. Terus promosi iklan kurang diperlukan. Ya kan perusahaan juga cuma satu gitu ya. Mau apa lagi gitu promosi dah emang pasti dibeli gitu, pasti ada pembelinya. Jadi promosi iklan kurang diperlukan. Nah, di sini ada faktor-faktor yang menimbulkan pasar monopoli, yaitu perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Seperti tadi ya, karena emang cuma ada satu perusahaan dan tidak ada pesaing, jadi sumber daya seperti kalau Pertamina gitu kayak bensin atau kayak PLN listrik hanya diproduksi oleh perusahaan tersebut gitu, tidak ada perusahaan lain. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi atau economies of scale. Jadi emang udah di skala yang tinggi ya, udah masuk ke skala ekonomi gitu, karena emang monopoli gitu ya, cuma ada satu perusahaan gitu. Pasar monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang. Nah, seperti tadi yang udah Ibu jelaskan ya, karena emang tidak ada kemungkinan untuk masuk ke industri karena emang di bawah perkembangan undang-undang atau pemerintah dalam pengawasan gitu emang. Jadi, kalau pasar monopoli itu emang di bawah undang-undang, ada undang-undangnya tuh. Nah, ada jenis pasar monopoli. Monopoli by law atau berdasarkan hukum, yaitu monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya yang tadi ya, kalau monopoli by law itu seperti Pertamina, kan itu menguasai hajat hidup orang banyak gitu, kebutuhan untuk kendaraan bermotor. Pasti semua juga mempunyai motor ya, rata-rata motor mobil. Nah, itu Pertamina itu masuknya ke monopoli by law. Nah, ada yang kedua, monopoli by nature. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alami karena didukung iklim dan lingkungan tertentu. Contohnya seperti PLN, kayak PTK kereta api yang tadi kan itu berdasarkan iklim dan lingkungan. Jadi lingkungan membutuhkan, jadi masuknya ke by nature. Kalau untuk monopoli by lisensi yaitu yang mempunyai izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Nah, di sini contohnya seperti yang selalu kita pakai untuk mengerjakan tugas, yaitu Microsoft Office. Kan produk-produk yang kita pakai seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Nah, itu mereka udah mempunyai izin lisensi atau hak paten gitu untuk perusahaannya gitu. Jadi itu masuknya ke monopoli by lisensi. Pasti di semua laptop pasti ada Microsoft Office-nya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada kelebihan dari pasar monopoli, mendorong untuk adanya inovasi baru. Nah, kan kita perusahaan itu harus selalu mempunyai inovasi baru ya, baik itu dalam segi teknologi, seperti kalau di Pertamina itu mesin-mesin baru, ya seperti itu, atau kayak jadi harus sesuai dengan perkembangan zaman gitu.
Yang kedua, tidak akan mungkin timbul perusahaan-perusahaan yang kecil ya, seperti tadi ya, hanya ada satu perusahaan. Yang ketiga, mudah mengontrol kepentingan orang banyak, karena emang cuma satu-satunya perusahaan dan juga di bawah naungan undang-undang pemerintah ya, otomatis dapat gitu ya mengontrol kepentingan orang banyak. Mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Nah, karena emang perusahaan itu harus selalu melakukan pengembangan produk ya untuk mengevaluasi penjualan dan mampu melakukan penelitian seperti kenapa ini turun, kenapa ini tidak stabil, seperti itu. Di sini ada ini kelemahan dari pasar monopoli, yaitu ini salah ibu menulis, harusnya kelemahan pasar monopoli. Yang pertama yaitu timbul ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh produsen, seperti tadi ya ibu jelaskan, karena kemahalan harganya, walaupun kemahalan kan, tapi kita harus beli kemana lagi gitu kan, pasti dibeli-beli saja. Tidak efisiensinya biaya produksi kan, karena menganggap perusahaannya cuma satu, jadi tidak terlalu terkontrol gitu biaya produksi yang dikeluarkan. Kan di bab sebelumnya kan ya ibu sudah menjelaskan mengenai biaya produksi dan keuntungan, yaitu betapa pentingnya biaya produksi untuk menghasilkan keuntungan di suatu perusahaan. Jadi suatu perusahaan walaupun udah satu perusahaan dan tidak ada pesaing, tapi kan tetap harus melakukan biaya produksinya, apa yang sudah dikeluarkan, pemasukannya berapa, harga yang harus di planningnya berapa, seperti bahan bakunya untuk menggaji tenaga kerjanya. Nah, kalau di pasar monopoli itu tidak efisiensinya biaya produksi, jadi harus selalu di follow up gitu, harus selalu dicek gitu. Yang ketiga, konsumen merasa berat karena harus membeli barang dengan harga sangat tinggi. Seperti tadi ya, walaupun kemahalan ataupun seperti ini mas listriknya teh mahal, kenapa segini gitu kan ya. Walaupun merasa berat gitu ya, tapi udah harus dibayar karena butuh gitu. Nah, yang tadi kan ibu sudah menjelaskan pasar monopoli, sekarang ibu akan menjelaskan mengenai pasar monopolistik, yaitu macam jenis-jenis dari pasar persaingan tidak sempurna yang kedua. Nah, di sini suatu pasar yang terdapat banyak produsen, tetapi ada diferensiasi produk. Nah, yang tadi pasar monopoli itu hanya satu produsen atau perusahaan. Nah, di sini banyak perusahaan-perusahaannya, tapi adanya diferensiasi produk. Nah, ini contohnya. Contohnya ada pasta gigi, ada Pepsodent dan Ciptaden. Nah, walaupun sama ya produknya itu pasta gigi dan juga pasta gigi, tapi dari kemasan atau rasanya juga beda gitu ya. Walaupun ini ada warna-warna yang sama, tapi kan fungsi-fungsinya dan bacanya herbal, ini juga herbal, tapi kan dari logo herbalnya udah berbeda. Terus ini ada Max, untuk Ciptaden ada Maxi 12 Plus atau untuk gigi berlubang. Ini center press, ada komplit 8. Nah, walaupun sama-sama ya pasta gigi tapi seperti manfaatnya atau kandungannya atau dari segi kemasan, warnanya juga. Nah, itu adanya diferensiasi produk walaupun sama-sama menjual pasta gigi. Ini contoh produknya ya, diingat-ingat ya. Ada juga sabun mandi, ini ada Lifebuoy, Lux, Biore, sama Dove. Nah, lihat kan dari segi packaging atau pengemasannya juga berbeda. Ada Lifebuoy ini merah, atau Lux ini ungu, Biore biru, Dove biru dongker. Kan ini udah beda-beda ya, dari fungsi juga beda, dari kemasan atau packagingnya juga beda, dari tutupnya juga ini ada yang berbeda kan ya. Nah kan tapi sama kan menjualnya sabun mandi, tapi ada diferensiasi produk, ada pembeda gitu ya, diingat-ingat ya. Ini contoh
Nah, ini contoh dari pasar monopolistik. Diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Ini ada ciri-ciri dari pasar monopolistik, yaitu tadi ya terdapat banyak penjual tetapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna, produknya tidak homogen, berbeda corak, perusahaan mempunyai sedikit kekuatan mempengaruhi harga karena kan banyak pesaing ya. Jadi kalau ada diskon di sini biasanya pembeli gitu ya pasti lari ke yang ada diskon. Produsen dapat keluar masuk pasar. Persaingan promosi penjualan sangat aktif karena banyaknya persaingan, kan otomatis harus adanya promosi penjualan agar bisa menarik konsumen, agar bisa konsumen mengetahui produk apa yang dijual oleh perusahaan tersebut. Di sini ada kelebihan dari pasar monopolistik. Yang pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen. Karena jadi konsumen bisa melakukan pemilihan produk yang akan dipakainya. Seperti tadi ya, pasta gigi kan banyak, tidak hanya Pepsodent, Ciptaden, ada Sensodyne, ada Close Up, banyak kan. Jadi konsumen diuntungkan dengan bisa memilih produk. Diferensi produk mendorong konsumen untuk selektif. Nah, jadi pasti konsumen mempunyai produk yang mereka ingin atau udah percaya bagusnya gitu. Terus pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena emang terdapat di mana-mana ya, seperti di Alfa, Indo, Borma, banyak gitu yang dijual. Yang terakhir ada kebebasan keluar masuk bagi produsen karena emang pasar monopolistik ini banyak penjual dan emang tidak seperti pasar monopoli ya, cuma ada satu penjual. Jadi ini masuk ke industri gitu. Kebebasan keluar masuk produsen kalau emang udah tidak memadai atau kurang sanggup perusahaannya atau emang biaya produksinya kurang, nah bisa keluar masuk bagi produsen. Nah, di sini ada kelemahan pasar monopolistik. Yang pertama, memiliki tingkat persaingan yang tinggi karena emang banyak pesaing-pesaing. Adanya juga ada pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi. Seperti tadi ya, dari rasa atau dari manfaatnya beragam. Kan seperti Indomie gitu ya, banyak. Indomie mie, ada Indomie, ada sedap. Indomie juga banyak, ada rasa mie goreng biasa, ada rasa mie Aceh, mie hijau gitu ya, kan banyak. Nah, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena emang banyak penjualnya juga kan, jadi emang harus kuat gitu, persaingannya juga ketat. Barang yang dijual serupa tapi harus ada inovasi-inovasi yang bisa membedakan brand ini atau produk ini dengan produk yang ini gitu ya. Jadi emang persaingannya itu ketat gitu. Kok emang tidak kurang memadai atau modalnya kurang atau strategi pemasarannya kurang, nah banyak perusahaan-perusahaan yang tidak kuat jadi gulung tikar atau bangkrut gitu. Jangan sampai seperti itu, harus bisa mempertahankan. Nah, tadi kan Ibu udah menjelaskan pasar monopolistik, oligopoli. Sekarang Ibu akan menjelaskan pasar oligopoli, yaitu pasar yang hanya terdiri atas sedikit perusahaan, tidak lebih dari 10 perusahaan. Di sini perusahaan biasanya terdapat perusahaan-perusahaan besar. Di sini ada ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, menghasilkan barang standar, menghasilkan barang berbeda corak, ada yang homogen, ada standar terdiferensiasi. Nanti ada contohnya yang akan Ibu sampaikan. Harga jual tidak mudah berubah karena emang harganya emang nggak beda jauh gitu. Kompetisi non harga di sini yaitu seperti ini, perlu melakukan promosi iklan atau kompetisi lain lah. Jadi tidak hanya harga gitu, jadi harus ada iklannya yang lebih bagus gitu, agar bisa menarik atau
memberitahu konsumen terhadap produk yang dijual. Ini ada faktor-faktor terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama, efisiensi skala besar dan kompleksitas manajemen. Efisiensi skala besar itu di mana hal yang diproduksi dengan yang ditawarkan atau yang dijual dengan keuntungan itu harus memiliki efisiensi gitu agar tidak ada adanya kejomplangan dalam suatu produksi. Kompleksitas manajemen yaitu manajemennya harus baik seperti mengatur karyawannya, harus memperkerjakan seperti bagian-bagian pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, terus bagian-bagian apa gitu harus terkompleksitas dengan baik gitu, harus manajemennya harus tertata dengan baik. Sekarang next. Jenis-jenis pasar oligopoli, ada oligopoli murni atau bersifat identik, ada oligopoli terdiferensiasi bersifat homogen. Ini ada Ibu mempunyai contohnya. Nih, contohnya produk semen dan produk air mineral. Nah, ini contoh pasar oligopoli identik atau cuman jadi seperti ini ya, semen kan dari bentuk dari yang dihasilkan atau dari warna atau dari kalau dipegang gitu ya sama gitu pasir-pasirnya teh, tapi ini beda-beda, brand-brandnya beda. Ini kemasannya juga nggak beda jauh ya, kalau semen seperti warna coklat gini packagingnya. Nah sekarang ada air mineral. Nah di sini juga air mineral Aqua dan Le Mineral nih, tapi kan sama-sama menjual air ya, dari isinya juga sama, warna putih, air mineral gitu. Nah ini masuknya ke pasar monopoli identik, pasar oligopoli identik. Nah di sini ada contoh pasar oligopoli terdiferensiasi. Contohnya sepeda motor Honda dan ini sepeda motor Yamaha. Di sini lihat ya, sepeda motor Honda banyak ya, ada Honda Beat, Honda Scoopy, Revo, Verza, dan banyak lagi. Di sini ada Pino, Nispice, Space, ada Nmax. Jadi emang banyak ragamnya gitu, terdiferensiasi gitu. Nah, ada kelebihan dari pasar oligopoli itu sendiri. Yang pertama, adanya penerapan teknologi baru, seperti pembelanjaan online atau memakai e-commerce atau marketplace untuk perusahaannya, atau dalam teknologi motor gitu ya, harus bisa lebih cepat gitu motor atau seperti apa, atau dari bodinya atau apa, harus ada memiliki penerapan teknologi baru. Memberi kebebasan memilih bagi pembeli sama seperti monopolistik karena emang banyak pesaingnya juga, walaupun oligopoli tidak lebih dari 10 perusahaan, tapi ada hal yang membuat konsumen untuk bisa memilih. Nah, di sini lebih memperhatikan kepuasan konsumen, karena untuk membuat konsumen loyal, otomatis perusahaan harus memperhatikan kepuasan konsumen. Adanya persaingan di antara perusahaan akan memberikan keuntungan bagi konsumen. Nah, di sini ada kelemahan dari pasar oligopoli. Dibutuhkan investasi dan modal yang besar untuk memasuki pasar, karena emang biasanya oligopoli itu perusahaan-perusahaan besar. Nah, perang harga antar produsen sering terjadi karena emang menjualnya juga rata-rata sama ya jenisnya, tapi beda-beda dari bentuk atau warna atau gimana, tapi tetap terjadinya perang harga. Perusahaan bekerja tidak efisien. Perusahaan yang telah memiliki pelanggan setia akan menyulitkan perusahaan lain. Jadi kalau emang seperti sepeda motor ya Honda, Yamaha kan emang sudah ada pasarnya masing-masing gitu. Nah, materi yang Ibu sampaikan mengenai pasar persaingan tidak sempurna sudah selesai. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton dan memperhatikan. Dadah.